Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ada tugas dari mata kuliah komputasi paralel dan terdistribusi, yang dimana dipangku oleh dosen Anis Yusratun Nadira, Eskom MMTA. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi peminjaman buku perpustakaan. Baik, sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfikra, Prodi Teknik Informatika, semester 5. Nah, di sini pendahuluan perpustakaan merupakan sarana penting dalam menunjang kegiatan belajar mahasiswa. Namun pengolahan data secara manual sering menimbulkan kesalahan dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi peminjaman buku perpustakaan untuk mempermudah pengelolaan data, mempercepat transaksi, dan menghasilkan laporan yang akurat. Di mana di sini ada latar belakang, perpustakaan merupakan salah satu fasilitas penting dalam dunia pendidikan yang berfungsi sebagai pusat penyedia informasi dan sumber belajar bagi mahasiswa. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pengguna sistem informasi menjadi solusi yang tepat untuk mengetahui permasalahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi peminjaman buku perpustakaan yang mampu mengelola data buku, data mahasiswa, transaksi peminjaman, serta menghasilkan laporan yang efektif dan efisien. Nah, di sini ada gambaran sistem informasi peminjaman buku perpustakaan. Di mana di sini ada runtutan, di mana di sini ada sistem utamanya, terus identitas eksternal, data store penyimpanan data, dan alur proses secara singkat. Nah, yang dimaksud dengan sistem utama di sini merupakan pusat pengolahan data yang mengenangi seluruh proses peminjaman, pengembalian, dan pelaporan buku. Terus yang dimaksud dengan identitas eksternal di sini ada admin, mahasiswa, dan kepala perpustakaan. Nah, di sini di mana admin di sini bertugas sebagai peran pengelola sistem atau bisa disebut dengan input data ke sistem. Seperti contohnya kita menginput data buku, data mahasiswa, dan data peminjaman dan pengembalian. Terus yang dimaksud dengan mahasiswa di sini perannya menggunakan layanan perpustakaan dengan aliran data transaksi dengan sistem, seperti misal meminjam buku, pengembalian buku, dan melihat status peminjaman. Terus kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan di sini perannya pimpinan atau pengawas. Aliran data di sini laporan dari sistem. Contohnya laporan peminjaman, laporan buku yang sering dipinjam, dan statistik keterlambatan. Selanjutnya di sini ada data store, penyimpanan data, dan alur proses secara singkat. Nah, di sini data store ada data buku, data peminjaman. Nah, yang dimaksud dengan data buku ini menyimpan kode buku, judul buku, pengarang, dan stok buku. Terus data peminjaman. Data peminjaman ini menyimpan data mahasiswa, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status peminjaman. Terus alur proses secara singkat. Alur di sini admin menginput data ke sistem, terus mahasiswa melakukan transaksi peminjaman, sistem menyimpan data ke database, sistem menghasilkan laporan, dan kepala perpustakaan menerima laporan.
Kesimpulannya, diagram tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi meminjamkan buku perpustakaan berfungsi sebagai pusat pengolahan data yang menghubungkan admin, mahasiswa, dan kepala perpustakaan. Admin bertugas menginput dan mengelola data. Mahasiswa melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Sedangkan kepala perpustakaan menerima laporan sebagai bahan pengawasan dan pengembalian keputusan. Sistem menyimpan data secara struktur dalam data buku dan data peminjaman sehingga proses layanan perpustakaan menjadi lebih efektif, terkontrol, dan terorganisir. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.